Sekarang udah ketemu? Sudah. Apa maunya? Saya akan Roy. Darah Roy. Ini darah Roy. Dan ini air. Dan ini air Udah dibuka lagi. yang akan saya lempar semua. Saya akan cari kalian yang tadi sudah mau mengusir saya dari sini. Siapa? Teman-teman. Kalian. Terus teriak yang kencang, teriak yang kencang, teriak yang kencang. Kamu. Ada yang kena? Ada apa? Mbak Rati? Ada apa? Saya kenapa? Ini apa? Roy. Ini darah. Ini darah siapa? Ini darah. Saya kenapa? Enggak apa-apa. Saya Mbak Rati, kenapa? Mbak Rati silakan duduk dulu deh. Aduh. Kenapa ada darah? Mbak Rati duduk dulu. Kenapa ada darah? Teteh baik kok orangnya. Ini darah siapa? Darah siapa, Mas? It's like old fashion, sayang. Ini darah siapa, Ih? Gimana ngejelasin ya? Oh gini, baiklah. Saya mencoba ya. Saya coba. Jadi Mbak Rati datang kemari ingin lepas. Namun apa yang terjadi adalah, Boy, bakar aja. Bay, bener. Ini harus dibakar, Bay. Jadi kita bakar. Teh. Atau Oh, kayak kenapa? bobo darah-darah kayak lama gitu ya. Jadi amisnya Iya. lama banget. Bau terus semua. Kayak kerasa. Entah hawa apanya. Jadi kayak kerasa. Mau dijelasin gak nih si Rati? Mau denger ya? Mas. Rati datang kemari ingin lepas dari gangguan-gangguan gaib dan dendam sama suaminya, ya kan? Kemudian saya ngerasa tiba-tiba saya sudah punya firasat buruk. Jadi saya mengumpulkan teman-teman saya untuk membantu saya untuk berdoa. Bukan berdoa, maksudnya untuk bikin energi kuat gitu. Dan kemudian kamu tidak sadarkan diri, lalu ngomong yang ngaco, dan setelah ngomong yang ngaco, ya begitu aja, hilang dan ada darah di situ. Itu aja sih yang bisa saya jelaskan di sini. Jadi Mbak Rati, kalau kamu bermain-main dengan ilmu hitam, itu justru akibatnya bisa kemana-mana. Maka jangan sembarangan, ya, membahayakan banyak orang bahkan diri sendiri. Oke. Duduk di situ. Ayo teh, di sini aja teh. Udah kebakar nih. Sosok yang Nyaman. pengaruhin Ratih tadi dan ada di boneka itu udah benar-benar pergi, Roy. Iya. Kalau teteh nggak sanggup nggak usah di. Ngomong di sini. Aduh, nggak mau halang banget ya. Sejak adik pegang aku tuh jadi Apa? lambungnya sakit ya. Minum dulu deh. Duduk dulu. Apa? Sirik. Ya, beres. Kamu nggak apa-apa nih teteh. Enggak tadi kayak Bau ya? apa ya? Nggak tahu sih kayak tadi kan Bayu ya kayak Iya. keselak. Tapi pas aku pegang tiba-tiba aku kalau langsung mau muntah gitu. Kayak ada yang manjat Iya. dari dalam keluar Ah, gitu kan. Kayak apa hawa itu ya Habis kayak nganu mulu. apanya ya? Tapi sekarang udah nggak apa-apa. Udah. Karena tadi udah aku keluarin. Selalu ada yang mau keluar gitu dari. Iya. Teteh tuh termasuk orang yang peka loh. Sama sensitif, ya kan? Iya betul. Oh iya, aku kenal teteh. Dia tuh bisa ngerasain hal-hal yang nggak bisa dilihat gitu. Ini Ini sekarang mbaknya punya keluarga nggak takut mbak? Apa sekeluarga mbak tuh nggak tahu mbak punya kebiasaan yang kayak gini gitu? Nggak tahu. Kita aja di sini baru ketemu sebentar,
tersiksa ya. Iya. Aduh, udah. Gimana? Orang sekitarnya pasti kan Iya. nggak nyaman Tadi juga. aku juga mau ke kamar mandi. Itu mau loh muntah. Mbak. Nanti Iya. takutnya tuh membawa tidak baik ke keluarga Mbak sendiri, entah anaknya nanti yang terserang gitu loh. Betul. Makanya saya mau buang itu semua, Mbak. Saya nggak mau pakai yang begitu-begitu lagi. Ya udah, janji. Sekarang udah benar-benar bersih, Roy. Cleansing sekali lagi deh, saya masih kurang puas nih. Air daun melati, Air daun melati. jasmine. Ini jadi Mbak Ratih ya, seperti apa tadi yang Roy sudah sampaikan. Kalau kamu menggunakan hal-hal black magic seperti ini, ya, itu justru orang-orang sekitarnya malah terganggu juga. Jadi jangan pernah mulai lagi ya. Apapun masalah yang dihadapi, namanya juga hidup kan. Hidup Setiap tuh masalah up yang and down. diselesain, iya pasti selalu akan ada masalah baru. Doa ibadah aja Mbak. Iya, oke. Justru yang lebih bagus gini, ketika kamu gagal, kamu bisa membina hubungan yang lebih baru lagi, itu malah menjadi suatu kebanggaan. Maaf ya, Bay, kamu ada partner terbaik saya. Thank you Kamu so much. punya keluarga sebelumnya, tetapi gagal, tetapi itu tidak membuat kamu menjadi terpuruk. Dan Iya dong. akhirnya sekarang Iya. punya keluarga harmonis yang bagus. Insya Allah, Dan alhamdulillah. you know what, Mudah-mudahan. kamu dianugerahi kembar. Amin. Iya kan ya? Alhamdulillah. Maksud saya tidak selamanya itu menjadi stuck di situ deh bro. Iya, intinya perjalanan hidup nggak selamanya seperti yang kita harapin sih. Iya. Ya, masalah itu pasti ada sih, baik. Saya juga sama sih Mbak dulu. Tangannya sini dong. Pernikahan aku itu juga kan aniaya aku. Ini bisa mengurangi energi negatif dia lagi. Iya, Roy. iya, benar. Oke, udah ya. Mbak Ratih, kami harap yang terbaik ya buat Mbak Ratih. Ingat ya namanya rumah tangga pasti ada masalah ya. Jatuh bangun dalam rumah tangga seperti biasanya. Jangan menggunakan hal mistis lagi ya. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih. Makasih Mbak Rati. Terima kasih Mbak Rati. Iya, kasih semua. Terima kasih. Ya, jangan kasar-kasar lagi sama suaminya. Silakan Anda boleh meninggalkan studio. Ya, makasih Mas. Sama-sama. Hidup itu seperti air dan api. Sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu kita harus bisa menerima itu semua. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku hidupnya selalu sial setelah memiliki jimat keramat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nasrul. Selamat malam Mas Nasrul. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Kejadian yang sangat bikin hancur semuanya. Apa itu? Semua harta kekayaan orang tua saya hilang semua habis. Kedua orang tua saya meninggal tanpa ada satupun anak yang mengetahui. Kok bisa? Kejadiannya itu mau ibu mau ayah meninggal dalam satu malam. Ibu meninggal nggak ketahuan, tahu-tahu pagi udah meninggal. Ayah? Ayah dibawa di Cirebon, di keponakannya, itu juga sama. Meninggalnya pagi, nggak ada satupun yang tahu. Karena yang di sana di satu rumah di keponakannya itu pada keluar semua. Tahu-tahu siang pulang sekolah baru ketahuan. Mendadak. Mendadak semua. Udah lama kejadiannya? Kalau ibu 2017, kalau ayah 2019 Januari. Kamu turut berduka cita ya Mas Nasrul. Semoga mereka tenang di sana. Amin. Lalu setelah ada kejadian seperti itu, apa yang Anda lakukan? Mungkin salah satunya yang mungkin itu ya dalam pikiran saya tuh karena tahun 2006 tuh saya pernah ziarah di Cirebon dan ada yang ngasih batu cincin.
si batu setelah punya itu, karir saya naik, pekerjaan saya naik, saya cepet banget. Saya kerja di koperasi bank keliling, itu cepet banget, diangkatnya juga cepet. Saya tiap hari di kantong kiri sama kanan itu nggak kurang dari 10 juta. Dan ini menurut Mas Nasrul ada hubungannya dengan cincin yang dikasih orang itu? Mungkin kemungkinan besar karena gini, satu sisi batu cincin itu bikin saya naik cepet, dapat apapun saya cepet dalam kekayaan. Sisi yang lain? Tapi satu sisi dengan punya batu cincin itu, sebelum punya kekayaan tuh saya tuh pasti melakukan sesuatu sama wanita, Maksudnya berhubungan dengan wanita. setelah punya itu? Punya itu. Kalau ibaratkan gini, saya kenal sama wanita, pacaran, pasti melakukan itu secara hubungan manusiawi, badan. hubungan badan. Setelah itu naik usaha. Jadi setelah punya cincin, setiap melakukan hubungan badan dengan perempuan, usahanya jadi meningkat. Iya, itu dari 2006 saya masih bujangan. Kalau saya hitung sampai saat ini gitu, sampai minggu kemarin juga yang udah saya hitung tuh ada 72. 72 Yang terhitung perempuan. aja. Saya mau tanya, itu yang ngasih cincinnya siapa ya? Saya juga nggak tahu. Waktu itu ngasih cuma-cuma begitu aja? Iya, cuma nitip doang Di mana? di tempat ziarah Cirebon. Oke, sekarang tujuannya datang ke Menembus Mata Batin malam hari ini untuk apa? Ingin tahu bener nggak gitu. Karena cincin ini sampai semuanya hancur gitu. Katanya tadi itu Mas, meningkat terus. Kalau diri pribadi saya, Tapi keluarganya kehilangan yang nggak ada orang tua Gitu. gitu, sampai habis semua orang tua. Usahanya tadi masih lancar Lancar, dan membaik. membaik Sudah menikah, terus, Mas? meningkat. Sudah menikah maksudnya? Kalau menikah, saya istri pertama cerai. Sekarang saya punya istri di orang Cirebon. Sudah punya anak. Dengan istri pertama punya anak, dengan istri kedua belum. Terus masih sekarang masih berhubungan, kalau ketemu cewek gitu tetap berhubungan Iya, badan gitu. iya. Itu kalau setelah itu pasti naik. Apapun yang saya ini pasti ibaratkan ada orderan masuk. Cepet. Itu orderan nggak kecil-kecil, gede semua. Ya, biasanya kalau kayak gitu sih ya lapas ya. Dia malah meningkat ya. Oke, baik. Kita- Gini, Mas Nasrul, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi ya. Iya. Lepas dari apapun perjanjian yang pernah dibuat, dan keluarga Anda nggak akan mengalami musibah seperti yang sudah terjadi. Iya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nasrul mempunyai tanggal lahir 18 April 1982 dan nomor rumah 110. Saya merasakan keanehan dari sosok Nasrul. Keanehan ini karena ia sering sekali melakukan hal-hal mistis dan gaib. Entah kenapa, saya mempunyai perasaan yang tidak baik untuk sosok Nasrul. Saya melihat ia suka sekali menantang hal mistis. Sehingga segala urusannya sulit terlaksana dan gagal karena perbuatannya. Dan saya juga melihat Nasrul diikuti oleh sosok gaib yang sangat banyak sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Mas Nasrul dengan tanggal lahir 18 bulan 4 1982 dan